Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pendidikan karakter atau karakter building di pertemuan yang ke-15. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-15. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-15 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-15 ini kita membahas rangkuman materi pertama, materi ke-1 sampai dengan materi ke-14. Ini adalah rangkuman materinya. Bagaimana gambaran manusia baik itu good? Harus dilihat dari hakikat keberadaan seorang manusia yang senantiasa berhadapan dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dengan dunia, dan Tuhan. Jadi manusia baik adalah manusia yang memiliki relasi yang baik dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dengan dunia, dan Tuhan. Relasi dasar manusia. Manusia dengan Tuhannya, manusia dengan diri sendiri, manusia dengan sesama, manusia dengan dunia. Alam, iptek, profesi. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia. Manusia terdiri dari dua bagian, jasad dan roh. Pengertian ini sesuai dengan pendapat RT yang menyatakan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh atau body dan jiwa atau soul. Tubuh dianggap sebagai yang tidak berpikir, sedangkan jiwa adalah sebaliknya. Hal ini juga diikuti oleh Spinoza yang melalui reduksi panteis terhadap suatu benda memasukkan body and soul manusia kepada Tuhan. Menurut panteisme tersebut merupakan satu manusia sebagai eksistensi rohani dan batin. Keduanya dapat dianggap sebagai suatu model, tapi tidak boleh dipandang sebagai faktor yang berdiri sendiri. Oleh karena manusia adalah hasil kombinasi roh dan jasad. Manusia juga membawa dua kecenderungan, yaitu kecenderungan untuk menjadi baik dan kecenderungan menjadi jahat. Kita lihat karakter building bicara tentang relasi dengan diri sendiri, relasi dengan sesama, relasi dengan Tuhan, dan relasi dengan dunia. Pengertian manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia dapat diartikan berbeda-beda dari segi biologis, rohani, dan istilah kebudayaan atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens, spesies primer dari golongan mamalia yang dilengkapi berkemampuan tinggi dalam hal kerohanian. Manusia dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi yang dalam agama dimengerti dalam hubungan kekuatan atau makhluk hidup. Dalam antropologi kebudayaan, manusia dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya, organisasi mereka dalam masyarakat majemuk serta perkembangan teknologinya, dan terutama berdasarkan kemampuannya untuk membentuk kelompok dan lembaga untuk dukungan satu sama lain serta pertolongan. Penggolongan manusia yang paling utama berdasarkan jenis kelaminnya. Secara alamiah, jenis kelamin seorang anak yang baru lahir entah laki-laki atau perempuan. Peranan manusia sebagai makhluk individu dan sosial.
Individu dalam hal ini adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan-peranan yang khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik tentang dirinya. Akan tetapi dalam banyak hal, banyak pula persamaan di samping hal-hal yang spesifik tentang dirinya dengan orang lain. Di sini jelas bahwa individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya. Persepsi terhadap individu atau hasil pengamatan manusia dengan segala maknanya merupakan suatu keutuhan ciptaan Tuhan yang mempunyai 3 aspek yang melekat pada dirinya, yaitu aspek organik jasmania, aspek psikis rohania, dan aspek sosial. Apabila terjadi kegoncangan pada satu aspek, maka akan membawa akibat pada aspek lainnya. Pengertian ketuhanan, filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, Yahudi, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Jadi filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi dengan Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk melakukan secara absolut atau mutlak, tetapi mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan, manusia adalah makhluk Tuhan yang diberikan akal dan pikiran serta hati. Secara psikologi, karakter manusia terbentuk dari 3 unsur, yaitu pikiran, hati nurani, dan hawa nafsu. Ketiganya ini harus berjalan dengan seimbang dan saling mengendalikan satu sama lain untuk menjadikan karakter yang baik pada manusia tersebut. Maka manusia semasa hidupnya dalam setiap pekerjaan dan kegiatannya selalu menggunakan ketiga unsur tersebut. Sejak dilahirkan, manusia tentu saja telah memiliki karakter bawaan dari orang tuanya dan memiliki berbagai macam pengalaman semasa hidupnya sampai dia dewasa. Ada 3 hal yang dapat dijelaskan dalam hubungan antara manusia dan Tuhan setelah manusia mengenali Tuhan dengan benar. Pertama, pengenalan tersebut akan membuahkan hubungan yang indah dengannya. Hubungan itu akan ditandai dengan adanya rasa cinta yang sangat tinggi terhadap Tuhan, bahkan mengalahkan rasa cintanya kepada manusia lain ataupun benda yang dimilikinya. Rasa cinta tersebut akan membuatnya selalu optimis dan dinamis di dalam kehidupannya sebagai seorang mukmin yang membuat jiwanya selalu stabil di dalam berbagai kondisi. Kedua, Tuhan mengibaratkan hubungan manusia dan Tuhan itu adalah seperti hubungan jual beli yang akan menyelamatkan orang-orang mukmin dari azab yang pedih. Selain itu, Tuhan juga mengibaratkan amal soleh seorang mukmin sebagai pinjaman yang diberikan kepada Tuhan, di mana pinjaman itu akan Tuhan beli dengan harga yang sesuai dengan penilaian Tuhan. Pinjaman itu dapat berupa tenaga ataupun harta, walaupun hakikatnya semua harta di langit dan di bumi adalah milik Tuhan dan diberikan sementara untuk manusia. Tetapi jika manusia gunakan harta itu untuk menegakkan kalimat Tuhan, maka Tuhan akan menganggapnya sebagai suatu pinjaman. Dan Tuhan akan mengembalikan pinjaman itu dengan berlipat ganda dan tidak terbatas. Ketiga, hubungan manusia, mukmin dan Tuhan itu ditandai dengan adanya kontrak kerja yang menjadi kewajiban manusia, yaitu berupa amal soleh. Manusia terikat dan terlibat di dalamnya. Baik amal yang bersifat umum atau ibadah maupun khusus, amal tersebut lebih dari sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mengajak orang lain beribadah. Sehingga tidak dibenarkan seorang mukmin memisahkan diri, tetapi dia harus selalu berhubungan dengan manusia. Kehidupan dan kebahagiaan seseorang tidaklah bisa diukur dengan ukuran gelar kesarjanaan, kedudukan maupun latar belakang keluarga. Yang dilihat adalah bagaimana cara berpikir orang itu. Memang kesuksesan kita lebih banyak dipengaruhi oleh cara kita berpikir. Sikap yang ditunjukkan seseorang dapat menjadi gambaran bagaimana kepribadian seseorang tersebut. Sikap kita merupakan sahabat yang paling setia, namun juga bisa menjadi musuh yang paling berbahaya.
Jadi sekarang dan masa depan kita dapat tercermin dari bagaimana sikap dan cara kita berpikir sehari-hari. Bagaimana sikap mental kita adalah sebuah pilihan, positif atau negatif. WWWZ pernah berkata, tak akan ada yang dapat menghentikan orang yang bermental positif untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya, tak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat membantu seorang yang sudah bermental negatif. Dalam diri seseorang terdapat dua sisi, yaitu berpikir positif dan negatif. Berpikir positif adalah meletakkan semua hal yang terjadi pada diri sendiri maupun hubungan dengan orang lain. Berpikir positif memiliki dampak dan pengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Saat ini kita mulai berpikir positif. Kekuatan besar datang mengimbangi cara berpikir kita untuk tetap melakukan hal-hal baik dengan cara yang baik. Dengan berpikir positif, kita akan terhindar dari dampak kehidupan yang buruk. Sebagai contoh, ketika kita mendapat masalah pribadi, kita akan dihadapkan pada perasaan kesal, marah, sedih, dan disinilah kita seharusnya dapat menunjukkan sikap terhadap sebuah masalah pribadi. Apakah memilih berpikir positif atau negatif? Jika kita memilih negatif, maka hal ini tidak memecahkan masalah, melainkan memperumit dan tidak menemui jalan keluar. Namun jika kita memilih berpikir positif, maka yang terjadi adalah keikhlasan atas masalah yang kita alami dan berusaha memperbaiki sesegera mungkin dengan jalan terbaik, tidak berputus asa dan sedih, sehingga kita akan merasa kuat menghadapi permasalahan yang ada. Sama halnya ketika kita bermasalah dengan orang lain, jadi yang diperlukan dan seharusnya kita lakukan adalah tetap mempertahankan sikap berpikir positif. Begitu hebatnya pengaruh dari berpikir positif, karena ini merupakan langkah awal untuk memulai sesuatu hal dengan positif. Cara-cara membangun sikap berpikir positif sangat berarti untuk membangun sikap dan perilaku positif. Ada 12 tips cara untuk membangun sikap menjadi lebih positif, antara lain: satu, bersikap optimis; dua, menerima segalanya apa adanya. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-15. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.